Teman ATL Indonesia, kita berjumpa lagi. Kali ini kita membahas materi perkuliahan online tentang kimia klinik 1, atau biasanya mata kuliahnya urinalisis dan cairan tubuh. Kali ini kita membahas materinya adalah tentang analisis sperma, yang mana di sini kita hanya membahas tentang seputar teori dasar analisis sperma atau semen atau mani. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Spesial ini materi kuliah online. Jadi kompatibel untuk D3, D4, S1, S2, TLM dan SMK TLM. Mari kita simak bersama-sama. Definisi cairan semen atau sperma. Spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa. Itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih dan makhluk hidup. Adalah sel dari sistem reproduksi jantan dari seorang laki-laki. Dalam hal ini bila kita membahas pada manusia. Sel sperma akan membentuk zigot apabila ketemu dengan sel betina nanti, sel telur. Zigot adalah sebuah sel dengan kromosom lengkap yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, peran aktif spermatozoon adalah sebagai gamet jantan, sehingga penting dalam keberhasilan munculnya individu baru. Dalam reproduksi sering diperlukan adanya standar kualitas sperma. Lanjut lagi kita, komposisi sperma. Nah, ini komposisi sperma teman-teman. Sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian atau plasma sperma, itu plasma semen, dan sel spermatozoanya, jadi cairannya dengan selnya. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, cover dan litre. Jadi semuanya kelenjar-kelenjar ini. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferi atau tubulus seminiferus. Kalau tunggalnya ini jamaknya ini tubuli seminiferi. Lanjut lagi, morfologi cairan semen atau sperma. Ini morfologinya. Sperma atau disebut juga dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer atau mikron, 50-60 mikron. Terdiri 3 bagian, itu bagian kepala, bagian head, kemudian bagian tengah itu leher, dan bagian ekor. Nah, ini tail biasanya disebut orang tail. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer. Lebar 2,5 sampai dengan 3,5 mikrometer. 4-5 mikrometer ini setara dengan ukuran trombosit mudah. Rasio antara panjang dan lebar yaitu 1,5 sampai dengan 1,75 mikrometer. Nah, lanjut lagi. Struktur sel sperma atau cairan semen. Sperma dewasa terdiri dari 3 bagian, kepala, bagian tengah, ekor. Oh, ini sudah ini, dan kepala ekor lagi lah. Kepala sperma mengandung nukleus. Di dalamnya itu ada inti. Yang mana intinya ini adalah inti haploid dia, separo, sepenggal saja, karena nanti dia akan berjumpa dengan haploid betina, maka terbentuk nanti diploid. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom. Jadi bagian ujungnya itu akrosom. Akrosom ini dia penetrasi yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Nanti pada saat dia melakukan penetrasi di 3 lapisan dari sel telur pada wanita. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria. Nah, mitokondria ini nanti yang menghasilkan zat-zat berenergi tinggi, ATP. Nah, dari sini nanti dia untuk digunakan sebagai gerak.
yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Jadi sperma bergerak menggunakan energi yang sangat efisien, yaitu ATP. ATP tadi dibentuk dari mana? Di mitokondria. Lanjut lagi, ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Nanti dia alat gerak. Alat gerak untuk gerak maju nanti atau geraknya melingkar, tergantung kondisi spermanya nanti. Nah, ini struktur sperma. Kita bisa melihat itu ada akrosom, kemudian ada nukleus, kemudian ada sel membrannya, lalu ada mitokondria di bagian tengah, dan ada ekor. Nah, di sini terbagi menjadi 3, head, midface, dan tail, flagellum, flagellanya. Jadi ada 3. Yang bagian tengahnya ini adalah mitokondria isinya. Nah, struktur spermanya dasarnya seperti itu. Lanjut lagi kita teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kita bahas kepala. Kepala spermatozoa bentuknya bulat telur. Jadi seperti telur ayam, bulatnya bulat lonjong, atau istilahnya itu tidak bulat tapi agak-agak sedikit memanjang. Dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron, yang terutama dibentuk oleh nukleus berisi bahan-bahan sifat penurunan dari seorang ayah atau seorang laki-laki jantan nanti ini. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala atau pada bagian anterior kepala spermatozoa terdapat akrosom, suatu struktur yang berbentuk topi yang menutupi 2/3 bagian anterior kepala. Jadi di kepala itu nanti dilapisi akrosom. Jadi kayak sejenis pelapis. Ya mirip kata tadi di sini seperti topi, dia pelapis. Akrosom namanya, bagian anterior. Nah, bagaimana sih akrosom ini? Akrosom ini mengandung beberapa enzim hidrolitik, antara lain hyaluronidase, proakrosin, akrosin, esterase, asam hidrolase, dan corona penetrating enzim CPE. Nanti ada yang memecah corona radiata, kemudian memecah zona velusida, dan satunya saya lupa. Bagian oovirus rasanya yang ketiga itu. Yang semuanya penting untuk penembusan ovum sel telur pada proses fertilisasi. Lanjut lagi. Nah, kita bahas ekornya. Ekor dibedakan atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian tengah midface, bagian utama principal face, bagian ujung end face. Nah, ini ekor. Lalu kita bisa melihat sini morfologinya spermatozoa. Ada yang normal, itu gambar pertama. Yang kedua kepalanya 2. Yang ketiga giant head, kepalanya agak besar. Kemudian amorphous head, kepalanya ini tidak menentu. Ini terato nanti ini. Pinhead. Nah, pinhead ini kepalanya agak kecil. Tapered head, ini yang bentuknya panjang seperti lepto. Kemudian constrict head, dia bersegmen, jadi ada besar dan kecil. Kemudian double tail, 2 ekor, dan coil tail, ekornya melingkar. Kemudian spermatid, sperma tanpa ekor. Sebenarnya ada di sini lagi satu yang tertinggal. Mungkin di antara giant ini nanti yang namanya fir. Bentuk kepalanya seperti buah fir. Nah, ada yang lepto lonjong. Kalau fir seperti buah fir, agak membulat. Lanjut lagi teman-teman. Kita bahas spermatogenesis. Nah, proses pembentukan sperma. Proses pembentukan dan pemasakan, istilahnya ini pematangan spermatozoa disebut dengan spermatogenesis. Jadi pembentukan dan pematangan. Ini bahasanya pemasakan kayak masak beras aja ini. Kemudian spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Nah, di sana nanti
yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Jadi sel di sana mengalami pematangan lalu berubah menjadi sperma fungsional di bagian germinal di dalam testis. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus itu ada banyak, namanya tubuli seminiferi. Ini tubulus seminiferus, ini yang tunggal. Yang kemudian disimpan di epididymis, kelenjar epididymis nanti disimpan. Lalu dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal. Jaringan epitelium benih. Nah, inilah epitelium yang germinal ini nanti yang calon-calonnya. Lanjut lagi. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar yang di wilayah kepala ini, hipofisis. Yaitu LH, luteinizing hormon, merangsang sel Leydig. Nah, sel Leydig ini untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Ini hormon ya, larinya kalau LH. Tapi kalau temannya FSH, follicle stimulating hormone, ini merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein, yang akan memacu spermatogonium untuk mulai proses spermatogenesis. Nah, ini FSH untuk ke spermanya, LH untuk ke hormonnya. Proses pematangan spermatosit menjadi spermatozoa disebut dengan spermiogenesis. Spermiogenesis adalah proses pematangan. Nah, itu. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis. Jadi kan sudah disimpan di epididymis nih. Epididymis lalu diproses dimatangkan. Dan membutuhkan waktu selama 2 hari. 2 hari nih. Pada prinsipnya sekitar kurang lebih berapa itu, sekitar 70-an tambah 2 hari ini proses pembentuk pembelahan dulu, nanti setelah ini pematangan. Lanjut lagi. Proses pembentukan sel sperma melalui 3 fase, yaitu fase pertumbuhan, fase pembelahan, dan fase diferensiasi. Nah, kita bahas satu persatu. Fase pertumbuhan. Nah, ini awal-awalnya ini. Pada fase pertumbuhan, sel-sel calon indung sperma tumbuh, membesar, dan berduplikasi. Lanjut lagi. Pada fase ini juga terjadi penambahan materi inti, sintesis DNA, dan sintesis organel sel. Fase ini juga disebut dengan fase persiapan sebelum melakukan pembelahan. Dia yang penting intinya di sini dia tumbuh dulu, tumbuh menjadi sel yang sudah membesar, lalu menjadi sebuah sel yang calon-calon sperma. Nah, nanti dia akan disiapkan untuk membelah. Jadi artinya nanti mulai dia sebagai diploid nanti jadi haploid. Akhir dari fase pertumbuhan ini maka terbentuklah spermatogonium. Sel induk sperma yang sudah siap untuk melakukan pembelahan. Spermatogonium ya untuk pembelahan. Lalu fase pembelahannya. Tiap spermatogonium yang sudah terbentuk akan mengalami proses pembelahan. Spermatogonium yang terbentuk akan menjadi spermatosit primer. Belah menjadi spermatosit primer. Jadi belah pasang ini. Belah pasang, mitosis. Mitosis dia. Nah, nanti habis itu meiosis. Spermatosit primer inilah yang akan mengalami pembelahan meiosis. Jadi dari mitosis berubah menjadi meiosis. Pembelahan yang terjadi pada pembentukan gamet yang bertujuan untuk mereduksi jumlah kromosom. Jadi dia akhirnya dari diploid menjadi haploid. Separohnya kromosomnya 23. 46 dibagi 2 tinggal 23. Dibelahnya menjadi 2 separoh. Separohnya ini akan diisi nanti oleh sel telur. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis. 1. Membentuk 2 buah spermatosit sekunder. Nah, dia jadi sekunder. Jumlah kromosom sel spermatosit sekunder adalah setengah dari sel spermatosit primer. Jelas, karena dia dari diploid menjadi haploid. Separohnya hilang karena membelah. Lanjut lagi teman-teman.
Fase pembelahan. Kok fase pembelahan ini? Fase pematangan harus ini. Pembelahan belum selesai. Spermatosit sekunder yang terbentuk akan segera mengalami pembelahan menjadi 4 buah spermatid. Spermatid ini. Spermatid inilah sel yang akan menjadi sel sperma. Jadi sel antara. Sebelum dia menjadi spermatid dulu. Spermatid ini nanti akan melakukan proses penyempurnaan, nanti diferensiasi dia dengan tumbuhnya ekor nanti. Spermatid terbentuk pada fase pembelahan harus mengalami perubahan agar mampu berenang mencari letak sel telur. Jadi nanti dia akan membentuk ekor. Spermatid harus mengalami diferensiasi. Nah, ini diferensiasi dia menjadi sel-sel sperma yang siap untuk membuahi sel telur. Lanjut lagi. Nah, ini fase pembelahan masih. Selama proses diferensiasi, artinya ini fase diferensiasi. Nah, ini nanti diubah fase diferensiasi. Selama proses diferensiasi terbentuk 4 buah sel sperma aktif yang strukturnya sudah berubah. Kini sperma berbentuk seperti seekor berudu. Nah, seperti berudu, seperti kecebong lah. Dia sudah memiliki ekor. Dengan bentuk kepala seperti mata panah dan berekor panjang. Bentuk ini agar sperma bisa dengan mudah berenang mencapai sel telur, dia harus bentuk seperti ini. Kepalanya lonjong seperti telur, kemudian ada bagian tengahnya, ya kan, bagian leher, lalu ekor. Nah, inilah bentuk yang paling efektif untuk berenang. Selain itu, pada bagian kepala terdapat organel aparatus Golgi yang berfungsi pada saat penetrasi. Ya, tadi akrosom. Pada manusia proses spermatogenesis berlangsung setiap hari. Setiap hari nih. Siklus spermatogenesis berlangsung rata-rata 74 hari prosesnya ini. Tapi ya itu karena dia akan melakukan pembelahan, jadi cadangan banyak. Lanjut lagi. Fase pembelahan. Sementara itu pematangan spermatosit menjadi sperma memerlukan waktu 2 hari. Ini bukan fase pembelahan ya, fase diferensiasi. Proses pematangan spermatosit menjadi sperma dinamakan spermatogenesis dan terjadi di dalam epididymis, kelenjar epididymis. Pada pria dewasa normal, proses spermatogenesis terus berlangsung sepanjang hidup, terus-terusan dia. Walaupun kualitas dan kuantitasnya makin menurun dengan bertambahnya usia. Nah, jadi itu akan terus-menerus sampai meninggal ya. Nanti tapi kualitasnya akan turun. Lanjut lagi teman-teman, kelainan pada sel sperma. Kelainan-kelainannya, jumlah sperma. Cairan yang dikeluarkan pria pada saat ejakulasi sewaktu senggama disebut dengan cairan semen. Nah, volume normalnya cairan semen ini sekitar 2-5 ml. Cairan semen ini berwarna putih mutiara dan berbau khas langu dengan pH 7,8. Jadi baunya itu seperti bunga akasia. Ada yang mengatakan baunya mirip dengan sedikit-sedikit mirip dengan bau natrium hipoklorit atau baiklin. Volume cairan semen dianggap rendah secara abnormal jika kurang dari 1,5. Ini kurang. Wah, idealnya kan sekitar kurang lebih 2-5 ml. Volume semen melebihi 5 ml juga dianggap abnormal. Ini terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dalam cairan semen inilah jumlah spermatozoa merupakan penentu keberhasilan memperoleh keturunan. Jadi kesuburan atau uji sperma ini tujuannya untuk melihat kesuburan seorang laki-laki, kemampuan untuk menghamili seorang wanita. Jumlah spermatozoanya sekitar 20 juta per mililiter. Pada pria ditemukan kasus juga spermatozoa yang kurang, yaitu pada oligojospermia. Oligo itu artinya beberapa, atau bahkan tidak ditemukan sel sperma sama sekali. Azoospermia, A itu berarti tidak ada atau sangat-sangat sedikit. A berarti tidak ada, Jo itu sel spermanya. Nah, lanjut lagi kita teman-teman Natal Indonesia. Bahasannya kelainan bentuk atau morfologi.
Sperma yang normal berbentuk seperti kecebong, terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Kelainan seperti kepala kecil atau tidak memiliki ekor akan mempengaruhi pergerakan sperma. Jadi ini akan mempersulit sperma untuk mencapai sel telur karena harus lengkap. Kepalanya, lehernya, ekornya harus normal. Pergerakan lemah. Untuk mencapai sel telur, sel sperma harus mampu melakukan perjalanan panjang. Dia perjalanan panjang pada saat dilepaskan. Ini pun menjadi penentu terjadinya pembuahan. Jumlah sel sperma yang cukup jika tidak dibarengi pergerakannya normal, pergerakannya maju lurus, tidak berputar-putar atau tidak bergerakannya lemah, itu akan berpengaruh. Membuat sel sperma tidak akan mencapai sel telur. Dia mati di perjalanan nanti. Kasus lemahnya pergerakan sperma disebut dengan astenojospermia, kerap dijumpai. Ada kalanya spermatozoa mati. Nekrozospermia, nekro itu artinya mati atau nekrosis. Gerakan spermatozoa dibagi dalam 4 kategori. Bergerak cepat dan maju lurus. Ini yang paling terbaik. Dan harus di atas 75%. Bergerak lambat dan sulit maju lurus. Lambat dia tapi maju juga tapi lambat. Tidak bergerak maju atau bergerak di tempat, bergerak di situ-situ saja, bahkan ada yang berputar. Tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi ada 4. Nanti dihitung nanti ini dalam prakteknya nanti. Nanti kita bahas materinya di analisis sperma lebih lanjut di prakteknya. Ini teorinya. Teorinya cuma hanya sebatas pembuka saja. Pergerakan sperma. Sperma dikatakan normal bila melebihi gerakan normal dengan kategori lebih besar 75%. Dia bergerak maju, cepat, lurus. Kalau di bawah itu kualitasnya turun. Apalagi di bawah 50, wah itu sudah buruk. Bahkan di bawah 30% sangat buruk. Spermatozoa yang normal satu sama lain terpisah dan bergerak sesuai arahnya masing-masing. Satu sama lain terpisah, dipisahkan oleh proses liquefaction. Ini perlunya suatu enzim yang mampu memisahkan sperma. Sperma tadi seperti pisang disisir. Dia tidak bergerak, tapi begitu liquefaction akhirnya dia melepas satu-satu. Lalu dia bisa bergerak. Nah seperti itu konsepnya. Jadi dia perlu enzim seminin yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar. Kalau salah kelenjarnya kelenjar apa namanya ini? Epididymis kali, atau kelenjar prostat ini. Lupa ini. Nah itu. Dalam keadaan tertentu spermatozoa abnormal bergerombol, berikatan satu sama lain dan tidak bergerak. Ada seperti itu. Bawaan sendiri, atau juga karena pengaruh nanti antibodi sperma. Keadaan di sini dikatakan dengan aglutinasi sperma. Jadi aglutinasi dapat terjadi karena terjadi kelainan imunologis di mana sel telur menolak sel sperma. Jadi sebenarnya seperti ini, bukan sel telur yang menolak, tapi si wanita ini masuknya sperma itu dianggap protein asing lalu membentuk antibodi terhadap sperma. Antibodi sperma sehingga apabila kontak selanjutnya maka sperma tadi akan diikat oleh antibodi sehingga akan terjadi aglutinasi. Seperti itu kira-kira konsepnya. Nah ini biasanya itu terjadi, bila terjadi itu sulit untuk menghasilkan anak. Karena apa? Spermanya tidak kesulitan untuk sampai karena begitu dilepaskan dia langsung diikat oleh antibodi. Cara menurunkan titernya ini biasanya dengan tidak kontak setidaknya dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Titernya turun nanti. Lalu kontak sesudahnya. Nah, itu akan bisa terjadi pembuahan. Yang mana di sini tekniknya mencampur sperma dengan serum istri. Maka bila ada aglutinasi berarti terjadi adanya antibodi sperma. Nah, itu contohnya. Nah, cairan semen terlalu kental sekarang kita bahas.
Cairan semen yang terlalu kental mengakibatkan sel sperma sulit bergerak. Ini nanti kita mengukur viskositasnya dengan menggunakan pipet Eliasson atau menggunakan batang pengaduk melihat panjang benangnya nanti. Pembuahan pun jadi sulit karena sel sperma tidak berhasil mencapai sel telur. Karena apa? Terlalu pekat dan kental sehingga dia bergerak lambat. Pada kasus normal, saat diejakulasikan, cairan semen dalam bentuk yang kental akan mencair, liquefaksi, antara 15-60 menit. Idealnya 15-20 menit, bukan 60. Jadi kita nunggu selama kurang lebih 20 menit setelah dilepaskan sperma tadi untuk mencair. Nah, setelah mencair tadi barulah sperma tadi bergerak. Sebelumnya tidak bisa bergerak dia. Saluran tersumbat, ini kelainannya. Saat ejakulasi, sperma keluar dari testis menuju penis melalui saluran yang sangat halus. Jika saluran-saluran ini tersumbat, maka sperma tidak bisa keluar. Kembali dia. Umumnya hal ini disebabkan trauma pada benturan. Misalnya dia trauma pada benturan, atau misalnya dia jatuh pada saat dia manjat pohon, kena di bagian skrotumnya misalnya. Bisa juga karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin sehingga menyuburkan kehidupan virus dan bakteri, terinfeksi bakteri di sana hingga terjadi radang, dan radang tadi membentuk sebuah kayak sejenis benjolan dan terjadilah penyumbatan, dan mungkin ada yang lain-lain, misalnya infeksi berupa produksi fus nanah nanti, mungkin seperti itu konsepnya. Lanjut lagi teman-teman, kerusakan pada testis. Nah ini, testis dapat rusak karena virus dan berbagai infeksi seperti gondongan, gonoro, sifilis dan sebagainya. Ini juga disebabkan oleh bakteri, gonoro dan sifilis. Untuk diketahui, testis merupakan pabrik sperma. Kita tahu sperma itu diproduksi di testis. Testis itu ada testis kanan dan testis kiri. Seorang laki-laki itu normalnya 2. Apabila cuma 1 itu tidak normal atau kurang normal. Dan ukurannya biasanya hampir sama ukurannya kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya berbeda, lihat kalau ada peradangan di salah satunya. Jadi ukurannya kurang lebih mungkin seukuran jempol tangan orang dewasa, mungkin kurang lebih, ya beda-beda. Testis sangat sensitif sehingga mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Jadi biasanya pada saat dingin dia akan mendekati tubuh. Misalnya berenang, nanti dia akan mendekati tubuh. Nah, dia mengkerusut. Tapi pada saat panas tubuh, misalnya panas, kita demam atau habis olahraga atau yang lain, dia akan menjauhi tubuh dengan cara menggantung. Makanya siang hari dia menggantung testis itu. Karena apa? Alasannya, proses pembentukan spermatogenesis dan spermiogenesis itu 2 3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. 37 kurang 3 berarti 34, kurang lebih 34 derajat Celcius proses spermatogenesis. Karena kalau di atas atau naik atau mendekati suhu tubuh, mungkin akan mengalami gangguan atau kerusakan. Nah, seperti itu konsepnya, teman-teman. Kita konsep terus berbicara. Jika testis terganggu, produksi sperma bisa terganggu. Mungkin saat berhubungan pria tetap mengeluarkan sperma, hanya saja tanpa sel sperma atau azoospermia. Tidak ada spermanya, cuma ada cairannya saja. Nah, itu. Lalu pemeriksaan semen di laboratorium. Ini kita melihat reviewnya aja. Masa abstinensia itu perlu kurang lebih 3-4 hari. Kemudian waktu pengeluaran sperma itu dikeluarkan kemudian ditampung. Lalu waktu pemeriksaan semen, jadi dicatat dulu waktu pengeluaran, pemeriksaannya dicatat. Wadah tidak mengandung bahan yang bersifat spermatisida yang mampu membunuh sperma. Misalnya spermatisida itu salah satunya bekas dicuci dengan sabun atau kondom misalnya, itu membunuh sperma. Pemeriksaan makroskopis yang kita periksa yaitu volume, bau, pH, viskositas dan warna. Kemudian pemeriksaan mikroskopik, ini menggunakan mikroskop. Pemeriksaan jumlah sperma, jumlahnya berapa, total sperma, motilitas, pergerakan, kemudian morfologi. Total sperma ini maksudnya adalah viabilitas, hidup dan matinya.
Kemudian uji biokimia dilakukan jika ada kelainan mikroskopik dan makroskopik. Misalnya menguji fruktosa yang ekivalen dengan testosteron. Fruktosa dengan cara reaksi Seliwanov nanti. Uji imunologi untuk menguji kecurigaan adanya infeksi mikroba imunologi. Misalnya pemeriksaan sifilis atau pemeriksaan nanti yang lain, gonoro misalnya. Nah, ini uji mikrobiologi untuk menguji kecurigaan adanya infeksi mikroba pada semen dan harus terbebas dari kontaminasi. Misalnya adanya bakteri-bakteri yang menginfeksi, misalnya jenis biogen atau gonoro misalnya, atau sifilis. Nah, itu kemudian kita pindah ke sampel. Syarat sampel yang baik apa saja? Sebelum pemeriksaan, pasien diminta untuk tidak mengeluarkan sperma. Namanya abstinensia selama 3-7 hari. Ini sebenarnya bukan 7 hari. 3-4 hari cukup sudah, 7 hari kelamaan. Sperma ditampung dalam wadah yang terbuat dari gelas atau plastik yang bermulut lebar, bersih dan kering. Jadi tidak perlu steril ini, tapi ya bersih, kering, lebar, terutama lebar. Wadah harus tertutup rapat untuk menjaga agar tidak tertumpah. Pemeriksaan sperma harus segera dilakukan, yaitu kurang dari 1 jam. Karena kalau sudah lewat, nanti banyak yang mati atau lemah, sehingga nanti pergerakannya turun. Seharusnya aktif, dikatakan tidak aktif atau kurang aktif. Kondom tidak dianjurkan untuk menampung sperma karena zat-zat dalam permukaan karet berpengaruh pada viabilitas dan pergerakan sperma. Dan biasanya juga di ujung karet kondom itu sudah dilengkapi dengan spermisida yang mampu membunuh sperma. Nah, spesimen diperoleh dengan cara masturbasi. Jadi masturbasi yang paling ideal yaitu dengan menggosok-gosok atau mengocok lalu keluar. Nah, itu lebih bagus ketimbang coitus interruptus, coitus condomatosus, atau reflux vasa segama, atau metode yang lain misalnya coitus interruptus. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, itu saja mengenai teori dasar analisis sperma. Nanti saya review lagi teori sperma atau mungkin prakteknya atau teori praktek atau prakteknya mengenai pemeriksaan sperma di laboratorium. Jangan lupa teman-teman subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Salam ATLM Indonesia. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya teman-teman ATLM Indonesia di mana saja. Saya Ahmad Lab pamit, sampai jumpa. Bye.